Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Alfalah dengan konten teori sastra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu karya susastra dengan menggunakan pisau bedah teori hierarki atau kebutuhan bertingkat. Adapun karya susastra yang akan kita bahas pada kali ini yaitu novel Pulang dan Laut Bercerita. Maslow dalam Minderop tahun 2011 halaman 49 menyampaikan teorinya tentang kebutuhan bertingkat yang tersusun sebagai berikut, yaitu fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Pertama, kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan dasar fisiologis yang meliputi kebutuhan makanan atau minuman, pakaian, istirahat, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum beranjak pada pemenuhan kebutuhan psikis. Ada cinta, rasa aman, dan harga diri. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu kebutuhan dasar atau fisiologi, fisik. Kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin bisa ditunda. Terbagi atas yang pertama, kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekankan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiknya terpuaskan, agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut. Pada kutipan Laut berkata, "Kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar dan tempe goreng." Yang kedua, ada kebutuhan pakaian. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus dipenuhi oleh manusia sebisa mungkin. Sebab bila tidak terpenuhi, seseorang akan merasa tidak percaya diri dalam menjalani kesehariannya. Namun dalam pemenuhan kebutuhan ini tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut. Pada kutipan Laut berkata, "Kamu pakai baju dan kita makan dulu. Anjani mengusap pipiku." Yang ketiga, ada kebutuhan istirahat. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir dengan baik demi kelangsungan hidupnya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut. Sebagai kutipan pada Pulang yang berkata, "Bukankah sudah kukatakan, aku ingin pulang ke rumahku di karet." Yang keempat, ada kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Pemenuhan kebutuhan ini paling mendesak untuk didahulukan oleh setiap individu agar memudahkannya memperoleh ketenangan dalam mempertahankan kehidupannya secara fisik. Tanpa tempat tinggal, seseorang akan merasa terusik kehidupannya dari keadaan sekelilingnya. Kita masuk pada kategori yang kedua, yaitu kebutuhan psikis. Kebutuhan psikis merupakan kebutuhan yang akan diusahakan oleh individu setelah kebutuhan dasar fisiologisnya terpenuhi, yang terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit,
takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Hal ini juga dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut, yang dimana Pulang berkata, sementara waktu kami mendapat bantuan sekedarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Yang kedua ada kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditolak oleh setiap individu. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut. Bagaimana pada masa itu Pulang berkata, "Aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivien yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kali mengenang Surti." Yang ketiga ada kebutuhan harga diri. Adapun kebutuhan akan harga diri ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu, baik penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain, guna mengetahui atau meyakinkan bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut, di mana Pulang berkata, "Jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya ku hantam hingga jadi bubur." Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi dirinya. Hal ini juga dialami oleh tokoh utama pada novel Pulang dan Laut, di mana Laut berkata, "Petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan." Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.